Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar muatan PPKN yang terdapat pada tema 1. Sebelumnya, anak-anakku sekalian, kita sudah pernah belajar tentang bersyukur kepada Tuhan. Yang dimana bersyukur pada Tuhan ini merupakan pengamalan dari sila pertama Pancasila, yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Adapun sila pertama Pancasila ini lambangnya adalah gambar bintang. Ya, gambar bintang ini maknanya adalah menyatakan bahwa manusia menyatakan kepercayaannya dan juga menyatakan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Lalu, cara-cara bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, salah satunya adalah dengan cara menjaga kesehatan tubuh. Menjaga kesehatan tubuh ini dapat dilakukan dengan cara makan sesuai kebutuhan, tidak kekurangan, tidak juga berlebihan. Kemudian selanjutnya, cara menjaga kesehatan tubuh bisa dilakukan dengan cara menjaga kebersihan makanannya. Ketika ada nasi atau makanan di meja makan, sebaiknya ditutup supaya tidak dihinggapi lalat sehingga makanan menjadi kotor. Lalu ada berdoa sebelum dan sesudah makan. Tapi berdoa itu dianjurkan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan yang lainnya. Ya. Lalu kemarin kita juga pernah belajar tentang menghargai perbedaan. Ya, ini sudah kalian catat juga. Menghargai perbedaan ini merupakan pengamalan Pancasila, yakni sila kedua. Ya, bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana lambang dari sila kedua adalah rantai, yang maknanya adalah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Mana yang dimaksud dengan nilai-nilai kemanusiaan? Ya, bisa kita lihat pada pengamalan sila kedua Pancasila. Yang pertama, bisa menengok orang yang sedang sakit, atau mungkin menengok teman kita yang sedang sakit, ya, menjenguknya. Kemudian melakukan donasi. Yang namanya donasi itu adalah penggalangan dana, mengumpulkan dana. Untuk siapa? Untuk korban bencana. Korban bencana di sini bisa korban bencana banjir, korban bencana tanah longsor, tsunami, gempa bumi, bahkan kebakaran, dan masih banyak lainnya lagi. Lalu ada bersikap sopan kepada sesama. Ya, ini merupakan nilai-nilai kemanusiaan. Lalu, tidak menyakiti orang lain, menghormati orang tua, dan juga menghormati bapak ibu guru. Dan yang terakhir adalah saling menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, ini yang paling penting ya, saling menghargai dan menghormati perbedaan. Coba kita lihat sekarang, bagaimana cara saling menghargai? Nah, kita lihat ya. Saling menghargai itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, saling membantu jika ada teman yang mengalami kesulitan.
Ya, seperti halnya misalnya ketika pulang sekolah, anak-anak kelas 3 disuruh untuk menaikkan bangkunya ke meja, ke atas meja. Ya, kemudian ada temannya duduk sendirian. Bangkunya masa dinaikkan sendirian, dia pasti kewalahan. Untuk itu, tolong bantu temannya ya, supaya tidak kesulitan lagi, supaya mempermudah. Itu namanya saling membantu. Kemudian, menghibur teman saat sedih. Jika ada teman yang sedang bersedih, mungkin teman sedang terkena musibah atau mungkin sedang sakit, bisa kita hibur. Jika kita mempunyai waktu luang, jika kita mempunyai kesempatan untuk menghiburnya. Lalu, jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, maka kita harus bekerja sama. Misalnya saja, ada tugas kelompok yang Pak Guru berikan, yang Ibu Guru berikan kepada anak-anak kelas 3, maka satu kelompok itu semuanya harus bekerja anggotanya. Tidak ada yang santai-santai. Ya, semua harus bekerja sama untuk menyelesaikan tugas kelompoknya tersebut. Kemudian tidak memilih-milih teman. Satu kelas 3 berteman dengan semua kelas 3. Bahkan berteman dengan semua yang ada di lingkungan sekolah. Bahkan di lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir, tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Paham maksudnya di sini? Ya, setelah kita mengetahui bagaimana cara menghargai perbedaan, kita lanjut ke manfaat. Apa sih manfaat saling menghargai tersebut? Adapun manfaat saling menghargai antara lain terbentuknya kehidupan yang rukun. Kemudian tidak akan timbul perselisihan yang nantinya akan mengakibatkan pertengkaran, permusuhan, ya. Lalu terciptanya rasa saling menghormati. Nah, jika kita saling menghargai, maka kita akan saling menghormati pula. Lalu terbentuknya rasa persatuan. Nah, ini ya, karena tidak akan timbul perselisihan, maka yang terbentuk adalah rasa persatuan. Kemudian yang terakhir, dengan manfaat saling menghargai, ya ini adalah memberikan keamanan, memberikan kenyamanan dalam melakukan segala kegiatan. Ya, mungkin yang perempuan mau belajar di dalam kelas, yang laki-laki harus menghargainya. Untuk itu, yang laki-laki jangan bermain atau jangan mengganggu teman-temannya yang perempuan yang mau belajar di dalam kelas. Hargai teman-temannya sehingga teman-teman yang perempuan menjadi aman dan nyaman untuk belajar. Begitu juga dengan yang perempuan, jika laki-laki ingin bermain, silahkan kasih dia, hargai dia ingin bermain. Jangan dimarah-marah terus. Ya, sehingga yang laki-laki juga memiliki rasa aman dan memiliki kenyamanan dalam bermainnya. Tapi ingat, bermain ada tempat dan waktunya. Ya, dari pembahasan kita dari awal dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita selaku manusia dengan berbagai perbedaan. Perbedaan-perbedaan ini tidak membuat kita terpecah belah, ya. Perbedaan-perbedaan kita ini jangan sampai membuat kita bermusuhan. Karena Allah menciptakan perbedaan-perbedaan kita ini supaya kita hidup rukun, supaya kita saling menghargai satu dengan yang lainnya. Kemudian supaya kita saling membantu,
dan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Demikian. Kemudian untuk tugas kelas 3, tugas kalian yang pertama itu tuliskan perbedaan-perbedaan keluarga yang ada di dalam rumah kalian ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian jelaskan cara yang sekiranya kalian lakukan untuk menghargai perbedaan tersebut. Ini bisa didiskusikan dengan orang tua atau keluarga yang ada di rumah ya. Demikian pembelajaran kita. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan pembahasan dari awal hingga akhir, mohon untuk dikoreksi guna meningkatkan pembelajaran kita ke depannya lagi. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.